Hai, saya Nafi. Selamat datang di Sahabat Bahasa. Pada video kali ini kita akan membahas 3 aturan terkait dengan penggunaan huruf kapital. Perlu sahabat bahasa ketahui bersama bahwasanya terdapat 23 aturan terkait dengan penggunaan huruf kapital dan ini telah distandarkan atau telah dibakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diterbitkan pada tahun 2022. Dan pada video kali ini kita hanya membahas sebanyak 3 aturan saja, sedangkan sisanya nanti akan ada di video-video selanjutnya. Untuk aturan yang pertama, disebutkan bahwa huruf kapital digunakan pada awal kalimat atau huruf kapital digunakan pada permulaan kalimat. Ini artinya kita sama-sama paham bahwasanya setiap awal kalimat itu harus digunakan huruf kapital. Namun ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwasanya bukan hanya di awal paragraf saja yang harus digunakan huruf kapital, tapi ada beberapa tempat lain yang memang harus digunakan huruf kapital karena tempat ini disebut juga awal kalimat. Jadi untuk tidak keliru dalam praktik penggunaannya nanti, mari sahabat bahasa perhatikan satu contoh berikut. Di sini sudah terlihat sebuah paragraf yang terdiri lebih kurang dari 4 kalimat ya sahabat bahasa semua. Untuk menandai ini awal kalimat sekaligus awal paragraf, kita sudah buat alinea dari kata pagi ini. Jadi pagi ini merupakan awal kalimat sekaligus awal paragraf. Untuk kata pagi karena diawali oleh huruf P ini tidak boleh kita buat huruf kecil sahabat bahasa. Kenapa? Karena ya dia awal kalimat, jadi harus kita buat huruf kapital. Apabila kita buat seperti ini huruf P-nya kecil, maka ya pasti itu salah. Jadi P ini kita buat huruf kapital. Kemudian pagi ini aku hanya mengitari lingkungan rumah untuk membersihkan sampah-sampah dedaunan. Sahabat biasa bisa lihat semua. Setelah kata dedaunan ini ada tanda titik. Tanda titik ini menunjukkan akhir dari kalimat pertama, tapi ini belum menunjukkan akhir paragraf. Kemudian udara. Nah, huruf U ini merupakan awal kalimat yang nomor 2 atau kalimat kedua. Udara ini merupakan awal kalimat, tetapi dia bukan lagi awal paragraf. Jadi U harus kita buat dengan huruf kapital, tidak boleh dibuat dengan huruf kecil. Udara terasa sejuk dan segar. Tiba-tiba aku mendengar suara keras. Kemudian setelah kata keras ini digunakan tanda titik. Tanda titik ini sudah menunjukkan akhir sebuah kalimat, yaitu akhir kalimat yang kedua. Kemudian lanjutkan lagi dengan kata apa itu. Apa itu karena dia berhubungan dengan kalimat tanya, ya otomatis harus digunakan tanda tanya. Ketika tanda tanya digunakan dalam sebuah kalimat, ya namanya kalimat tanya itu sudah berakhir. Kenapa? Karena di bawah tanda tanya itu ada tanda titik. Jadi untuk melanjutkan huruf pertama setelah tanda tanya tersebut, ya harus kita gunakan dengan huruf kapital. Yakni kata dalam. Dalam ini tidak boleh kita gunakan dengan huruf D-nya huruf kecil, harus D-nya huruf kapital, karena kalimat di belakang ini sudah diakhiri oleh tanda tanya yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian dalam hati aku bertanya sambil melihat sekeliling. Di sini digunakan lagi tanda titik. Jadi ya menunjukkan kata sekeliling ini akhir dari sebuah kalimat di sini. Jadi untuk melanjutkan oh ini ya harus digunakan dengan huruf kapital. Oh, begitu ya sahabat bahasa. Oh berarti harus huruf kapital. Oh, ternyata ada anak-anak yang sedang bermain bola dengan riangnya. Dan ternyata kalimat ini karena di belakangnya tadi ada oh, otomatis kan ini menunjukkan kalimat seru, harus digunakan tanda seru untuk mengakhiri kalimat tersebut. Kemudian di bawah tanda seru ada tanda titik, ya otomatis itu menunjukkan bahwa kalimat seru itu sudah berakhir. Kemudian kata aku ini merupakan awal kalimat lagi sahabat bahasa. Jadi A ini harus kita tulis dengan huruf awal kapital, tidak boleh ditulis dengan huruf awalnya huruf kecil karena lagi-lagi alasannya sama, di bawah tanda seru dan tanda tanya itu ada tanda titik. Berdasarkan pemahaman contoh yang udah kita paparkan untuk aturan nomor pertama tadi, ya tentu kita berharap sahabat bahasa semua tidak lagi salah nanti saat penggunaannya di dalam kalimat. Dan kemudian kita lanjut pada aturan yang kedua, disebutkan bahwa huruf kapital digunakan pada nama orang atau pada unsur nama orang, termasuk julukan. Ini artinya nama orang yang kita maksud di sini adalah nama yang melekat pada diri kita sendiri. Misalnya nama saya Karnavi. Kemudian ada nama sahabat kita yang lain Abdullah, Muhammad Khairullah, ataupun bentuk-bentuk nama orang ataupun bentuk-bentuk kata nama orang yang memang melekat pada diri orang itu sendiri. Jadi saat penggunaannya di dalam kalimat, nama orang ini wajib ditulis dengan huruf awal kapital. Misalkan nama orang itu satu kata.
untuk huruf pertama pada kata tersebut wajib ditulis kapital. Dan apabila nanti ada nama orang 2 kata, 3 kata, 4 kata, ataupun seterusnya, ya pasti huruf pertama dari masing-masing kata ini atau disebut juga masing-masing huruf pertama dari deret kata ini ditulis dengan huruf kapital. Kemudian di sini disebut juga termasuk julukan. Julukan-julukan ini yang kadangkala memang sering disematkan kepada orang-orang tertentu. Contohnya Bapak Koperasi. Bapak Koperasi ini kita kenal dengan nama yang sebenarnya itu Muhammad Hatta. Beliau ini dijuluki sebagai Bapak Koperasi atau ada juga yang disebut Bapak Perdamaian. Nah, untuk julukan ini pada kata Bapak dan Koperasi atau pada kata Bapak Perdamaian itu huruf pertama dari masing-masing kata wajib ditulis dengan huruf kapital. Jadi untuk tidak salah paham saat digunakan dalam kalimat nanti, karena ini termasuk unsur orang dan julukan, mari sahabat bahasa perhatikan lagi contoh Di berikut. sini sudah tersedia satu buah kalimat, yaitu karena kehebatannya dalam memenangi setiap pertandingan, Ahmad Akbar akhirnya mendapat julukan singa lapangan. Kata Ahmad Akbar ini merupakan nama orang atau si pelaku yang mendapat julukan dari singa lapangan ini. Jadi penulisan nama orang sesuai dengan ketentuan apakah dia berada di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat. Atas nama dia merupakan nama orang, wajib kita tulis dengan huruf pertamanya kapital. Di sini ada Ahmad, yaitu huruf A pada kata Ahmad, kemudian huruf A pada kata Akbar ini juga kita tulis dengan huruf kapital. Selain dari itu, di sini juga terdapat sebuah julukan yang diberikan kepada Ahmad Akbar, yaitu singa lapangan. Jadi huruf S dan huruf L pada kata singa dan lapangan ini juga kita tulis dengan huruf awal kapital. Oke, kita lanjut lagi pada aturan yang ketiga, disebutkan bahwa huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama yang digunakan pada satuan ukuran ataupun jenis suatu barang. Nah, pada aturan yang ketiga ini ya sahabat bahasa bisa paham. Artinya begini, apabila ada suatu kata yang kata itu merujuk kepada nama orang atau penemu suatu barang. Misalnya kan James Watt. James Watt ini nama orang, tapi tidak lagi berbentuk nama orang. James Watt. Watt ini kita gunakan untuk mengukur tingkat daya dari bohlam lampu, misalnya 15 watt. Ataupun saya menggunakan mesin diesel. Diesel ini dasarnya itu nama orang, tapi karena dia bukan lagi merujuk kepada orang, jadi diesel dan watt ini tidak perlu digunakan dengan huruf kapital. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan yang kita sebutkan tadi, bahwa huruf kapital itu tidak digunakan untuk menyebut satuan ukuran ataupun ya nama jenis yang merupakan dasarnya dari nama orang. Tapi untuk memastikan bahwa sahabat bahasa itu tidak simpang siur atau tidak keliru, coba kita perhatikan satu contoh berikut. Dari dua kalimat berikut ini, terdapat satu kata yang memiliki kemiripan, tetapi bentuk kata ini tidak menunjukkan tujuan yang sama, yakni pada kalimat pertama kata diesel dan pada kalimat kedua ini adalah Rudolf Diesel. Artinya, pada kalimat pertama ini tidak lagi menunjukkan nama orang, karena mesin diesel ini kan ditemukan oleh Rudolf Diesel. Jadi ketika kata diesel ini tidak menunjukkan nama orang, jadi dia tidak perlu ditulis dengan huruf awal kapital. Tetapi berbeda dengan penemu mesin diesel adalah Rudolf Diesel. Nah, di sini pada kata Rudolf Diesel, karena ini masih menunjukkan nama orang, jadi ya di sini harus kita tulis dengan huruf awal kapital, yakni pada huruf R dan pada huruf D. Sementara mesin truk ini dilengkapi dengan injektor diesel, tidak perlu huruf D pada kata diesel ini tidak perlu ditulis dengan huruf kapital, karena ini bukanlah nama orang. Hanya saja nama diesel ini diabadikan dalam istilah-istilah dunia atau ilmu mesin. Jadi ya mudah-mudahan sahabat bisa paham semua ya. Jadi sahabat bahasa semua, itu dia pembahasan singkat mengenai aturan penggunaan huruf kapital yang kita bahas dari nomor pertama sampai dengan nomor 3. Sedangkan sisanya kita bahas pada video selanjutnya. Jadi buat sahabat bahasa yang baru saja selesai menonton video ini tapi belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita nantinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.